pemberlakuan Kanun Nomor 11 Tahun 2018. Mau tahu apa keseruannya? Ayo ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi IAIN Mangsa mau sedikit wawancara Pak sama Bapak tentang penundaan pemberlakuan kanun LKS tentang lembaga keuangan syariah di Aceh ini. Jadi kan Pak, kami mau nanya nih Pak, apa sih pendapat Bapak tentang penundaan ini Pak sebagai wakil pimpinan Bank Aceh? Ya, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan kepada adik mahasiswa yang sudah memilih kami salah satu respondennya terkait dengan penundaan pemberlakuan LKS nomor 11 tahun 2018. Bagi kami sebagai institusi atau instansi yang bergerak di bidang perbankan yang barangkali sudah duluan mengkonversi bank kita ini dari yang sebelumnya beroperasional secara konvensional menjadi bank syariah tahun 2016. Kami pikir bagi kami khususnya di Bank Aceh ini ya tidak terlalu terpengaruh dengan proses penundaan itu, karena toh pada dasarnya kita memang sudah syariah. Nah, kalau ditanya terkait dengan pendapat kami Bank Aceh terkait penundaan, ya mungkin ada pertimbangan lain bagi pemerintah barangkali dalam hal ini yang menunda yang menunda kalau betul ditunda, karena sampai dengan saat sekarang ini kami khususnya Bank Aceh belum mendengar secara resmi bahwa proses penerapan kanun LKS tentang LKS tahun 2018 ini belum secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, namanya pemerintah Aceh, kan? Ya, jadi ya nggak masalah. Dari sisi pandangan Bapak itu kan, kalau konvensional kan kayak termasuk ada riba Pak. Dari pandangan Islam tuh penundaan ini bagi Bapak itu berdampak positif bagi keuangan kita atau berdampak negatif Pak? Kalau ditanya pendapat pribadi, ya barangkali kita sudah sepakat bahwa ulama ataupun orang Islam sudah fix atau sudah pasti tanpa ada keraguan bahwa sistem perbankan konvensional itu adalah riba. Itu tidak ada tawar-menawar. Barangkali secara pribadi kita sebagai umat muslim ya tentu sangat kecewa kalau memang hal ini betul-betul ditunda, karena kan kita tahu bahwa dengan adanya kanun nomor 11 tahun 2018 itu tentang lembaga keuangan syariah ini adalah salah satu sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menyelamatkan warganya dari keterlibatan ataupun dari praktek riba yang selama ini mungkin sudah berakar profesional, mungkin sudah beroperasional begitu lamanya. Mungkin dengan momen adanya kanun nomor 11 ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa menyelamatkan umat dari praktek riba seperti itu. Kalau dari sisi persaingan antar bank Pak, kan ini banyak bank yang awalnya syariah sudah syariah gitu. Itu gimana? Ya kita nggak masalah. Kita berkompetisi secara fair, gitu kan? Kita berkompetisi secara fair. Kita tidak bisa kita batasi, ataupun tidak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kami akan menolak kanun ini ya dengan hanya alasan akan timbul kompetitor terbaru. Itu kan tidak fair. Kita kan punya tujuan yang lebih mulia, punya tujuan yang jangka panjang, memang yang lebih luas. Kita ingin menyelamatkan warga kita ini dari
praktek dibagi, terutama yang apalagi ya yang di Aceh ini sudah beberapa kali ada kasus yang viral gitu kan, yang sempat bahkan akidahnya tertukar gitu kan, dengan adanya koperasi yang tidak jelas itu, koperasi ilegal. Kalau istilah kita di sini katanya ada bakri kan? Apa itu? Kita tahu semua gitu kan, tapi di sini sudah terkenal itu dengan istilahnya bakri. Gitu. Mereka menjalankan praktek rentenir di masyarakat. Mereka datang ke masyarakat, bahkan bilang saya jadi buat kan ada yang pindah agama. Jadi kalau terkait dengan kompetitor kita nggak masalah, kita akan berkompetisi dengan mereka secara fair, dan mereka punya segmen pasar masing-masing, kita juga punya segmen pasar masing-masing, itu tidak jadi persoalan. Dari kayak nasabah kayak gitu Pak, nggak ada yang apa gitu Komplain atau apa gitu Pak dengan pemberlakuan kanun ini gitu, atau malah mereka lebih berantusias gitu Pak? Mungkin kalau ditanya tentang komplain, karena kita sudah duluan mengkonversi syariah di tahun 2016. Kalau kita cerita komplain pada saat itu mungkin hanya sebatas komplain yang bersifat teknis gitu ya, ketinggalan teknis. Kalau hal lain saya pikir tidak. Bisa kita anggap tidak ada komplain. Sudah terima. Bisa kita kesimpulkan, toh dengan sistem syariah kita masih lebih adil. Gitu. Adik-adik ini kan juga mempelajari sistem perbankan syariah. Itu kan punya perbedaan. Bagaimana sistem operasional konvensional, bagaimana sistem syariah. Karena kan kalau di sistem syariah ini kan dia prinsipnya adil, gitu ya. Adil bagi siapa? Bukan hanya bagi nasabah. Adil bagi nasabah, adil bagi bank. Terkait dengan transaksi yang yang dilakukan di bank kita ini. Jadi tidak terlalu banyak berpengaruh ya Pak. Bisa kita ambil kesimpulan tidak berpengaruh. Itu misalnya kan gini persaingan nih kan, itu kayak ada Bang Aceh ini kayak ada meningkatkan apa gitu Pak, produknya, strateginya. Oh iya, kita kita tentunya setiap hari ataupun setiap saat selalu mengevaluasi strategi bisnis kita. Ada fitur-fitur, ada produk-produk yang kita tawarkan kepada masyarakat. Seperti halnya misalnya dalam hal tabungan, kita ada istilahnya poin selanga. Tabungan selanga itu yang yang ketika nasabah bisa mengumpulkan atau bisa menabung di tabungan selanga dengan jumlah tertentu, kita akan memberikan hadiah contoh. Begitu juga dengan sebaliknya di pembiayaan, kita ada pemberian penurunan suku margin keuntungan kita, sehingga si nasabah bisa mengambil pembiayaan kita dengan keuntungan yang rendah. Nah itu yang kan memberi keuntungan bagi nasabah. Ya Pak, jadi itu aja, karena kan ini udah tidak banyak berpengaruh konversi bagi Bang Aceh karena sudah awalnya syariah. Ya. Jadi itu aja yang kami tanya Pak. Makasih ya Pak, ada solusinya Pak. Ya. Juga ingin saya sampaikan juga seperti ini. Kalau adik-adik ini mendengar tentang keluhan-keluhan itu, saya pikir bukan di kita, seharusnya itu menjadi informasi, itu langsung ke masyarakatnya, ke pengusahanya, langsung ke pelaku usaha, ke mereka yang menikmati ini, dan mereka yang merasakan bagaimana proses konversi bank konvensional ke bank syariah, yang dampaknya itu mereka yang langsung yang mereka rasakan. Contohnya misalnya kayak seperti usaha di kita sini ada usaha showroom mobil, atau ada grosir. Nah, itu mereka mungkin lebih kena, lebih terasa. Mereka yang merasakan proses konversi ini. Nah, itu saran saya seperti itu. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak waktunya Pak. Gak apa-apa. Siapa? Oke guys, sekian keseruan kami hari ini. Jangan lupa like, Comment and subscribe. see you.
sight. Came from the trenches, but I'm living nice. Came for the riches, ain't got time to fight. Came for your hoe, she won't spend the night. I ain't come alone, fire on my side. No on my own, I'm not a knight. Nigga too sharp, nigga need a knife. Drinking out of juice, I don't need a Sprite. Fuck 'em by the two, they both